mahasiswa PPG dalam jabatan STPK Santo Fransiskus Semarang. Hari ini Jumat 1 Desember 2023 saya akan melakukan uji kinerja praktik mengajar di kelas 81 SMP Yesus Metro dengan tema pokok Yesus Pemenuhan Janji Allah. Selamat menyaksikan. Habis Bismillah doa Allah tidak. How are you today? I'm fine. Bahagia sekali ya kalian menjawab I'm fine. Anak-anak, hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita dengan suasana hati yang tenang. Oh ya, sebelumnya ada yang sudah berangkat hari ini? Mau masuk ya? Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, silakan salah satu memimpin doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, sedikit silakan. Marilah kita bersatu dalam doa dalam lomba penerima dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa yang Maha Pengasih, dan syukur kami akan kepadamu atas segala berkat perlindungan sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih sedikit. Doa. Hari ini kita akan mencoba untuk mengawali pada pembelajaran kita. Tadi kan kalian sudah di jam pertama dan kedua tadi pelajaran apa? Jadi saya mintakan untuk menghentikan aktivitas sebentar. Kita akan ambil waktu 2 menit 3 menit untuk mendengarkan musik. Ya. Silakan nanti ikuti instruksi saya supaya nanti kita fokus untuk belajar hari ini. Ya? Siap ya? Oke, silakan tetap pada posisi masing-masing. Pantang akan putar lagu. Anak-anak, saya minta hari ini kalian untuk fokus. Kalian duduk dengan rileks. Silakan duduk dengan tegap. Boleh bersandar. Letakkan kedua tangan di atas meja. Anak-anak, sekarang sadarilah sungguh-sungguh kalian benar. Sekaligus kalian berada di kelas ini sedang akan mempersiapkan diri untuk belajar. Oke, selesai. Siapa mau cerita? Suara apa yang bisa kamu dengar yang paling jauh? Saya, Pak. Apa Silvi? Suara apa sih? Saya berkata, saya berusaha untuk mendengarkan suara dari podcast ini. Saya mendengarkan suara motor. Suara motor. Iya. Padahal di sini nggak ada motor ya? Iya. Berarti itu suara yang terjauh yang bisa Silvi. Walaupun di sini nggak ada motor di sebelah sini, nggak ada burung, tapi kalian bisa. Supaya nanti belajar kita lebih nyaman, kita akan bacakan kesepakatan kelas yang sudah minggu yang lalu kita kita tentukan. Ada yang mau ditambahkan nggak kesepakatan kelas kita? Tidak. Ya. Jadi kita ingatkan bahwa ini ya, jika guru menerangkan, yang lain mendengar. Jika ingin bertanya, ajukan. Belajar dengan. Jadi ini jadi kesepakatan kita bersama. Pak Tam ingin ngecek semangat kalian. Apakah semangat hari ini? Ada semangat tuh. Nah, ini untuk tema pembelajaran kita adalah Yesus Pemenuhan Janji Allah. Nah, nanti tujuan pembelajaran kita ini. Jadi nanti peserta didik atau kalian mampu menganalisis Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah dengan tepat melalui diskusi sehingga dapat semakin buktinya. Dan nanti kita akan sama-sama lihat. Nanti kalian akan harus mampu menjelaskan arti janji Allah kepada manusia. Bukan hanya mengartikan arti janji, tapi apa arti janji Allah kepada manusia.
Kemudian berikutnya kalian bisa menguraikan alasan Allah berjanji kepada manusia. Kenapa sih Allah berjanji? Kemudian berikutnya kalian bisa menjelaskan konsekuensi Allah menepati janji. Apa yang konsekuensinya kalau Allah sudah menepati janji? Nanti kita akan sama-sama lihat. Terkadang nanti mampu menjelaskan Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dalam terang surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani bab 1 ayat 14. Ya. Terus kemudian nanti yang terakhir kalian mampu menjelaskan sikap yang harus dimiliki setelah menerima kegenapan janji. Anak-anak, pasti kalian pernah ya mengalami atau berjanji atau mendapatkan janji. Entah itu dari orang-orang di sekitar kita atau teman atau ibu. Misalnya kalian pernah berjanji kepada orang tua kalian, ya. Aku berjanji nanti dapat ulangan, dapat nilai 100. Atau mungkin kalian berjanji kepada teman kalian, nanti aku janji mau temenin kamu beli buku atau aku temenin kamu ke kantin. Nah, untuk pertanyaan pemantik untuk mengawal pembelajaran kita, apa pengertian janji menurut kalian? Pengertian janji menurut pengalaman kalian? Apa? Gila? Jadi janji itu kayak sebuah ikatan, gimana ya Pak? Orang itu menaruh harapan untuk seseorang. Jadi menaruh harapan kepada orang yang dijanjikan. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan Jolan. Terus yang kedua, apa konsekuensi dari janji menurut kalian? Harus ditepati Pak. Yolanda, harus ditepati. konsekuensinya harus ditepati. Kalau ditepati, apa yang terjadi? Ayo Pak. Oke, Silvi. Orang yang dijanjikan akan merasa bahagia dan orang yang dijanjikan akan merasa orang ini tuh dapat dipercaya. Oke, jadi itu merupakan konsekuensi. Tepuk tangan dong untuk Yolanda. Maka di sini kalau kita ditanya pengertian janji, betul seperti kalian katakan, ini saya ambilkan dari kamus Oxford ya. Jadi janji itu merupakan pernyataan atau jaminan bahwa seorang akan melakukan hal tertentu atau bahwa hal tertentu akan Jadi jadi ini berkaitan dengan janji. Nah, kalau berjanji itu apa? Berjanji. Nah, berjanji itu berarti apa? Meyakinkan seseorang bahwa seseorang pasti akan melakukan atau ini berarti sudah melakukan aksi, ya, meyakinkan. Ini kemarin Pak Tam sudah sampaikan di grup mengenai teks, ya, dan link YouTube mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Nanti ini bisa menjadi contoh bagaimana kisah manusia jatuh ke dalam. Jadi nanti ini bisa menggambarkan gambaran manusia awal, Adam dan Hawa. Nanti kalian akan melihat dalam diskusi ada yang mendiskusikan tentang kejatuhan manusia, di mana Allah menciptakan manusia di taman, terus kemudian ada ular atau iblis yang nanti akan kita lihat lebih jauh di diskusi kita. Ya, nanti ini menjadi pembelajaran kita, rangkaian pembelajaran kita. Ya. Nah, silakan sekarang kita dalam kelompok. Jadi saya minta untuk ini didiskusikan dalam kelompok. Silakan buka link yang Pak Tam sudah bagikan di grup, ya, LKPD-nya di Canva. Oke, silakan ambil HP-nya. Jadi kan kemarin kalian sudah membaca ya kisah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi manusia berdosa karena manusia tidak dapat atau tidak taat kepada perintah. Kalau dia taat, dia bakal berdosa nggak? Dia jatuh dalam godaan atau tidak? Nah, maka ini yang terjadi. Jadi karena kedosaan manusia diusir dari Taman Eden dan mengalami penderitaan. Namun Allah tetap mencintai manusia dan menghendaki manusia bahagia. Ini yang menjadi latar belakang pembelajaran kita. Maka akan kita hubungkan dengan kisah-kisah orang yang menyatakan janji. Ya, silakan kalian cari ya di internet baik berupa teks ataupun video mengenai orang yang berjanji.
Ya. Nanti silakan tulis judulnya, terus tulis juga linknya. Ya. Silakan. Kelompok 1 nanti silakan dilihat, dilihat. Pak Atam nanti buka ininya linknya ya. Oke, silakan mulai dilihat ya LKPD-nya. Silakan di kelompok 1. Pertanyaannya ini, ya. Nanti dalam video itu kalau udah ketemu atau dalam berita itu pertanyaannya siapa yang berjanji? Ya. Terus yang kedua, apa yang dijanjikan? Terus yang ketiga, apa janji itu ditepati atau tidak? Ya. Terus mengapa seseorang mau berjanji? Itu yang kemudian menjadi kesimpulan dari berita itu. Kenapa sih seseorang mau berjanji? Jelas ya? Jelas ya? Oke, silakan yang kelompok untuk mencari di internet ya berita-berita itu. Ya, silakan kelompok 1. Cari beritanya dulu. Ya. Pokoknya berita tentang orang yang berjanji. Ya, cari di Google. Gilbert, HP kamu buat Google. Oke, apa? HP-nya. Oh, HP kamu aja. Yang mana, Pak? Yang itu. Ya, jadi silakan ya, entah itu janji kepala daerah atau anggota dewan gitu ya. Silakan. Ya, dicari dulu. Cari di Google dulu. Ya, nanti baru cari. Ya. Tolong dong cariin dulu. Ya, silakan. Di slide masing-masing ya, di slide masing-masing. Silakan. Jangan mengganggu slide yang lain karena nanti kalian fokus di slide masing-masing. Ya. Oke. Oh, kita nyari itu aja nggak sih? Ya, Jokowi aja nggak sih biar gampang. Iya. Ya. Udah, coba. Pena. Coba tulis. Coba. Apa yang dijanjikan? Apa yang dijanjikan Jokowi? Sudah? Sudah, Pak. Coba. Berapa, Pak? Ingat ya, tentukan pasti dalam berita itu kan ada tokohnya, siapa yang berjanji. Ya. Terus kemudian apa yang dijanjikan. Nggak usah nama panggilan aja. Kita kelompok 1 ya? Iya. Ya, Udah kan? Tentang Presidennya kan yang jalankan. Iya kan? Jokowi. nanti itu akan kalian presentasikan. Ya. Oke, Nana, tadi diskusi kalian sudah menemukan berita, menemukan informasi, menonton video. Nah sekarang, kalau Pak Tahu tanya ini, mengapa seorang mau berjanji? Ya, Pak. Oke, Silvi silakan. Orang berjanji itu biasanya karena punya kepentingan, Pak. Oke, karena punya Kepentingan. kepentingan, ya. Ada lagi? Min? Oke, Min, apa lagi? Kenapa kamu Berjanji karena agar mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Oke, supaya orang lain percaya. Oke, nah. Jadi itu merupakan alasan ya mengapa orang berjanji. Kita nanti akan mendiskusikan dari kitab suci. Pertama dari kitab Kejadian, ya bab 3 tentang kejahatan manusia. Terus nanti
dari kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus dan surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dunia. Ya, silakan buka di link tadi, buka di bagian tab kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan mulai jawab. Baca dulu teksnya. Nah ini untuk kelompok 1, ya, Pak Tam tampilkan. Pertanyaannya ini, ya, silakan diklik untuk kelompok 1. Kalian baca dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 15. Ya. Terus kemudian pertanyaannya yang pertama, dari bacaan tersebut apa yang terjadi pada manusia? Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Pertanyaannya ini, apa dampak dari manusia menuruti godaan iblis? Yang terakhir kelompok 4. Ini pertanyaannya ada 2. Berdasarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat Ibrani, sebelum Tuhan Yesus lahir, bagaimana Allah berbicara kepada manusia? Nah, ini ada di sini ya, cari jawabannya di sini. Sehingga dua pengetahuan yang sehingga menunjukkan kepada Allah untuk mengambil satu pengetahuan yang baik dari kamu, lalu memberikan Pengetahuan. Kenapa ya? memberikannya kepada Adam. Adam ini apa dua? Ini dia jawaban pertama dia ke sini. Kelihatan. Udah. Pak udah Pak. Sudah? Kelompok 1 sudah? Biasa. Kita tunggu ya yang lain. Tepuk tangan dong kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya? Belum, ayo. Oke, sudah ya kelompoknya Mei, sudah Mei? Sudah ya. Oke. Sekarang siapa yang siap presentasi kelompok 1 dulu ya? Silakan yang dipresentasikan tadi yang diskusi pertama dan yang kedua. Oke? Silakan kelompok 1 maju ke depan kita presentasi. Yang lain silakan mulai bergerak. Oke, silakan kelompok 1. Oke, Panda bantu untuk menampilkan kelompok 1. Oke. Oke, silakan. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari 3 kelompok kami. Pertanyaan pertama, siapakah yang berjanji kita memilih Presiden RI Joko Widodo? Lalu yang kedua, apa yang dijanjikan? Berita apa yang kalian baca? Judulnya berita apa tuh? Temanya apa? Janji Jokowi terkait jalanan usaha. Oh, itu berita tanggal berapa itu? 5 Mei ya? Oke. Siapa yang berjanji itu? Oke, terus? Apa yang dijanjikan? Yang dijanjikan itu perbaikan jalan rusak Lampu Tengah, Pasar Matar. Oke, itu yang dijanjikan. Oke, terus? Apakah janji itu ditepati atau tidak? Jawabannya 90% perbaikan jalan di Lampung Tengah. Oke, terus yang berikutnya? Yang kelima, mengapa seseorang mau berjanji? Jawabannya demi keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya di jalan yang rusak parah. Oke. Terus yang berikutnya tadi yang diskusi kita Putih, kita bantu untuk tampilkan ya.
Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama, dari bacaan tersebut, apa yang terjadi pada diri manusia? Manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, berikutnya silakan. Bacaan kedua, apa yang dilakukan oleh ular iblis pada manusia? Jawabannya menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu memberikannya kepada Adam. Demikian ya kelompok 2, ada kelompok 1 ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan Yang terjadi di kota Metro. Oke, wali kota Metro. Berikutnya, ayo. Apa yang dijanjikan? Janji memperbaiki jalan masuk kota Metro. Oke. Apakah janji itu ditepati? Ya atau tidak? Janji tidak ditepati. Oke, tidak ditepati. Oke, kenapa? Mengapa orang mau berjanji? Agar dapat kepercayaan dari orang lain. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak. Ya. Silakan tentang tiga kunci yang kalian tadi diskusikan. Kelompok 3, ya. Dari bacaan tersebut, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada keluarga Daud? Jawabannya bahwa akan ada seorang perempuan yang akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan menamakannya Immanuel. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak kalian harus bisa ini mengambil solusi atas permasalahan-permasalahan yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, yang pertama, apa janji Allah kepada manusia menurut kalian? Oke, Tini, silakan Di. Janji Allah kepada manusia adalah seorang penyelamat dunia yang akan menghantarkan manusia menuju kehidupan kekal bagi mereka yang percaya dan mengikuti seluruh perintahnya. Dan janji Allah ini tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong untuk Tini. Ini yang menggambarkan ya janji Allah kepada manusia tergenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Itu luar biasa Tini. Yang berikutnya, mengapa sih Allah mau berjanji? Ayo. Yolanda, silakan. Kenapa manusia mau berjanji? Karena sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia dan keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengarahkan mereka untuk mengharapkan keselamatan. Tiada putus-putusnya Allah memelihara manusia, umat manusia, untuk mengaruniakan hidup kekal kepada semua yang mencari keselamatan dan bertekun melakukan apa yang baik. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Yolanda. Itulah kenapa Allah mau berjanji kepada manusia. Berikutnya, bagaimana Allah memenuhi janji? Bagaimana Allah memenuhi janji? Siapa ini? Ayo gantian. Oke, Gilbert, silakan. Meskipun manusia sering bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, Allah tetap setia dengan janjinya. Berkali-kali manusia mengingkari dirinya sebagai ciptaan dan menjauh dari Allah, jatuh ke dalam dosa. Akibatnya manusia menderita. Hubungan dengan Allah terputus dan rusaknya hubungan dengan sesama. Oke, luar biasa. Gilbert, tepuk tangan dong untuk Gilbert. Apa itu? Maka sebagai orang dan diselamatkan, kita harus memiliki kehidupan sama semangat baru. Yakni hidup sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa dan selalu mengarahkan diri kepada keselamatan. Oke, luar biasa Guru ya. Oke, tepuk tangan untuk Guru. Nah, anak-anak luar biasa, kalian sudah bisa merumuskan tadi ya apa yang menjadi permasalahan tadi, kemudian mencoba mencari solusi atas permasalahan tadi yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok. Mengerjakan asesmen. Silakan buka
link asesmen yang sudah Pak Tan kirimkan di grup. Nanti kita akan lihat nilai kalian di asesmen ini. Nanti akan ada remedial bagi mereka yang nilainya di bawah atau yang mendapatkan predikat baru Tapi nanti kalau yang mendapat predikat layak, cakap, dan mahir, nanti akan ada pengayaan. Ya, jadi nanti bagi yang mendapatkan nilai itu, silakan untuk nanti kita akan membuat poster yang menggambarkan tentang sikap seorang Kristiani dalam menanggapi janji Allah. Oke, silakan mulai dikerjakan asesmennya. Tulis namanya ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Sudah, Wi? Sudah buka nggak? Nah, tulis nama lengkapnya Sel ya. Soalnya nggak banyak kok cuma 10. Oke, sudah selesai semua? Lihat di sini, Pak Tan lihat di datanya Pak Tan semua sudah masuk. Terus nilainya tidak ada yang mendapatkan predikat baru berkembang. Jadi kita nanti akan melakukan kegiatan pengayaan, membuat poster bersama. Nah, anak-anak, kalau kalian diminta untuk menyimpulkan dari keseluruhan pembelajaran kita dari awal sampai akhir, siapa yang bersedia menyimpulkan? Coba. Maruli. Tuhan dalam pengertian firman situasi dosa manusia, Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya. Tidak Allah melalui menginginkan hidup manusia bahagia. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan bertebusan. Oke, terima kasih Maruli. Jadi benar ya yang saya buka oleh Maruli ya, bahwa terus berikutnya siapa yang mau menyimpulkan lagi? Oke, Sen. Janji Allah untuk menyelamatkan manusia telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, jadi Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Tepuk tangan dong. Oke, siapa lagi? Yang oke, silakan. Gap. Allah mempunyai janjinya. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu Putra Allah sendiri yang selama hidupnya selalu mengatakan keselamatan bagi seseorang. Oke, jadi kegenapan janji Allah tergenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Oke, luar biasa. Kita sudah bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi kita akan ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita akan melakukan refleksi hari ini. Ini silakan letakkan dulu HP-nya semuanya. Ya. Pak Tam minta kalian untuk melihat berdasarkan pembelajaran kita hari ini, apakah saya sudah setia kepada janji-janji yang sama seperti Allah setia kepada janji? Kalian sudah merasa setia kepada janji-janjimu? Belum. Terus kemudian, apakah saya sudah merasa mendapatkan janji Allah tentang keselamatan tadi? Sudah ya. Jadi kan kita semua sudah merasakan bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa.
Oke, silakan yang mau siapa? Oke, Pedro silakan. Marilah kita